Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Roma 12 ayat 9 berkata, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik." Bapak Ibu, kita tahu semua orang membutuhkan kasih. Dan dalam kasih mengandung makna memberi. Dengan kata lain, memberi itu dibutuhkan sama seperti kasih itu kita butuhkan. Itu sebabnya kasih biasa ditunjukkan dengan memberi perhatian, memberi waktu, memberi bantuan, memberi pengampunan, atau memberi diri untuk orang lain. Itulah yang Allah sendiri lakukan. Kasih Allah membuat Allah memberi pengampunan sehingga kita layak diterima kembali. Dan bahkan kasih Allah membuat Allah memberi dirinya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita dapat memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Maka Rasul Paulus mengingatkan agar kasih itu jangan pura-pura, jangan munafik seperti para pemain drama yang memakai topeng peran dan berpura-pura berperan seperti orang yang bukan dirinya. Orang-orang yang mengasihi Allah dengan telah mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang berkenan, yang mengalami pembaharuan budi sehingga mampu membedakan mana yang baik dan mana yang berkenan bagi Allah, akan terlihat dari kemampuannya hidup dalam kasih. Karena kasih adalah perintah dan kehendak Allah. Tuhan ingin orang percaya memiliki kasih yang sungguh-sungguh dan tulus. Dan untuk memupuk kualitas kasih Tuhan di dalam diri orang percaya, ayat yang tadi kita baca dikatakan ia harus jauhi yang jahat. Bapak Ibu, kita biasanya menjauh dari sampah atau kotoran karena kita jijik. Kalau kita ada di dekat sampah atau kotoran itu, kita tidak akan tahan dan segera ingin pergi menjauhinya. Tuhan ingin kita menjauhi dosa dengan perasaan yang seperti itu. Menjauhi yang jahat karena jijik dan tidak tahan berada di dekatnya. Sama seperti Tuhan jijik dan muak dengan kejahatan dan dosa. Demikian juga kita harus jijik dan muak menjauhi yang jahat. Tapi mungkinkah orang yang telah memberi dirinya dan mengalami pembaharuan budi karena pengenalan akan Tuhan akan memandang yang jahat seperti Tuhan sendiri memandang yang jahat itu? Namun lebih jauh lagi, Bapak Ibu, menjauhi yang jahat itu tidak cukup. Orang percaya juga harus lakukan yang baik. Karena orang dapat tidak melakukan yang jahat, tapi juga tidak melakukan yang baik. Artinya dia tidak melakukan apa-apa. Dan ingat bahwa kasih itu tidak dapat jika tidak memberi. Memberi itu melakukan sesuatu, bukan? Makanya orang yang hidup dalam kasih ditandai dengan orang itu pasti mampu melakukan yang baik. Terjemahan yang lainnya, melakukan yang baik ini dipakai kata bergabunglah pada yang baik. Atau terjemahan lainnya berkata melekatlah kepada yang baik. Jadi yang jahat dijauhi dengan jijik, tetapi yang baik itu digabung atau dilekatkan dengan kita. Bapak Ibu, kita mungkin mengenal ada seorang kenalan kita yang kalau kita lihat dia, kita sudah punya pikiran dan kita sudah tahu bahwa dia akan murah hati kepada orang-orang yang di sekitarnya. Jadi dia dan kemurahan hati itu lekat. Demikianlah Bapak Ibu, kita itu diharapkan lekat dengan yang baik. Sehingga kemanapun kita, yang baik itu menjadi bagian dari diri kita yang gak bisa dilepaskan. Demikianlah kasih yang tidak pura-pura itu. Dalam etika kehidupan orang Metodis dicatat bahwa sebagai kelompok orang yang benar-benar membuktikan atau menunjukkan bahwa orang-orang ini telah menerima keselamatan adalah dengan tidak berbuat jahat kepada orang lain di poin 1, dan dengan berbuat baik terhadap semua orang di poin 2, dan dengan memperhatikan semua hukum Allah di poin ketiga, untuk memastikan bahwa semua yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu, kita ini adalah murid Kristus. Masih dalam masa-masa lain ini, mari kita mengusahakan untuk hidup dalam kasih yang tidak pura-pura. Jauhi yang jahat dengan muak dan jijik, gabung, melekat kepada yang baik senantiasa. Kiranya Tuhan memampukan kita, mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi hidup kami. Maka mampukanlah kami Tuhan untuk boleh juga hidup dalam kasih-Mu.
memandang yang jahat seperti Tuhan memandang yang jahat dengan jijik dan muak, dan lekat kepada yang baik seperti itu adalah bagian dari diri Allah yang juga Tuhan berikan bagi kami. Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kekuatan kepada kami supaya kami mampu hidup dalam kasih di setiap segi hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.